Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit sindrom ovarium polikistik atau polycystic ovary syndrome atau biasa disingkat dengan PCOS. Kita masih bersama narasumber kita luar biasa, Dr. Putri Santri dan juga Dr. Beladina Citra. Nah, dok, tadi sudah ada pertanyaan sedikit, dok, ya, mengenai penyakit ini apakah muncul secara tiba-tiba atau tidak. Ini melanjutkan lagi, dok, ya. Mungkin Dr. Bella, apakah bisa, dok, ketika pada usia 20 tahun itu awal mula menstruasi itu sehat-sehat aja, dok, aman-aman aja, nggak ada gejala-gejala yang mungkin membawa pertanda nih adanya PCOS ini. Tapi pada usia 25 tiba-tiba terkena PCOS ini, apakah bisa, dok? Iya, jadi sebenarnya memang pasien itu datang ke fasilitas kesehatan itu karena ada yang terganggu ya. Yang salah satunya adalah gangguan hormonalnya. Di awal mungkin dia memang normal nih, tapi kan tadi sudah jelasin si penyebab dari PCOS itu sendiri itu multifaktorial. Jadi bisa terkenanya itu tiba-tiba pada usia, yang penting usianya reproduktif gitu. Nah, bisa dari faktor emang dia ternyata kan kalau awalnya ada genetik nih, dia kan nggak tahu kalau dia punya genetik, itu bisa jadi faktor genetik, atau dia punya faktor dari hiperinsulin tadi ya. Hiperinsulin itu bisa banyak ya, bisa dapat dari makan makanan yang tinggi gula, tidak olahraga, ditambah lagi dia memang misalnya obesitas seperti itu. Jadi untuk terkena PCOS-nya itu nggak mesti harus di umur dari awal terdeteksi, itu bisa gitu. Peningkatan berat badan secara tiba-tiba, misalnya tadinya dia kurus tapi sekarang dia karena banyak berat badannya meningkat secara drastis, itu juga bisa menjadi pencetus dari PCOS itu sendiri karena ada gangguan keseimbangan hormonal seperti itu. Berarti pada awalnya mungkin tidak terdeteksi, dok, ya, karena memang belum ada gangguan-gangguan yang muncul. Tapi tiba-tiba nanti di umur 25 karena ada gangguan tadi baru terdeteksi. Itu kalau untuk masa telatnya, dok, kita kan ada masa menstruasi, dok, ya. Terlambat itu kisaran di berapa hari atau berapa minggu sih, dok? Jadi kalau misalnya PCOS itu sendiri nanti ada gejala yang namanya oligomenore ya. Oligomenore itu adalah gangguan menstruasi yang dia itu siklusnya lebih dari 35 hari. Normalnya pada wanita itu adalah 21 sampai 28 hari. Nah, pada orang yang memang tiba-tiba awalnya normal terus tiba-tiba kok ada oligo nih, atau emang dari awal dari umur dia reproduksi pertama dia udah oligo, maksudnya udah kok yang lain 21 sampai 28 hari udah datang bulan selanjutnya, tapi pada orang yang PCOS kenapa saya baru 35 hari, berarti 1 bulan lebih baru dapat lagi, terus nanti bulan berikutnya kadang-kadang nggak ada, atau amenore ya, sama sekali nggak menstruasi, itu juga ada gitu. Ini sangat penting sekali, dok, ya, diketahui oleh para pemirsa di rumah. Jadi yang sampai terlewat satu segmen pun ya pembahasan kita hari ini, mungkin boleh lanjut, dokter, pesan mengenai PCOS ini, dok. Ya. Menyambung yang dari dokter Bella sampaikan tadi ya, benar bahwa seorang perempuan itu harus ngeh atau aware gitu sama siklus menstruasinya. Jadi jangan sampai disepelekan kalau misalnya kok bulan ini telat, atau kok siklusnya memanjang, kok siklusnya memendek, kok jumlah menstruasinya lebih banyak dari yang sebelumnya, kok pinggulnya sakit. Nah, itu bisa diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Ngomong-ngomong tentang siklus, biasanya kalau pemicu untuk tidak menstruasi atau siklus menstruasi itu berubah itu kan banyak sekali ya. Ada juga faktor stres. Nah, jadi kapan sih seorang pasien atau kita itu untuk mulai memeriksakan diri ke dokter, yaitu ketika menstruasi kita itu kurang dari 8 bulan dalam 1 tahun atau sudah telat lebih dari 3 bulan. Nah, itu sudah mulai harus periksa ke dokter. Walaupun sebenarnya telat 1 bulan atau telat 2 bulan boleh sekali untuk diperiksakan ke dokter, tapi sudah harus jadi lampu kuning ya kalau misalnya 3 bulan berturut-turut tidak menstruasi atau menstruasinya kurang dari 8 bulan dalam 1 tahun. Itu jadi kita sampaikan untuk ke masyarakat itu untuk lebih aware ke siklus menstruasinya. Karena banyak yang bilang, oh ini hanya karena stres, oh ini karena banyak pikiran, banyak beban, jadinya jadwal menstruasinya
berantakan. Itu tidak salah, memang ada faktor banyak pikiran atau banyak beban ya dalam kehidupan itu untuk mempengaruhi siklus menstruasi. Cuma tetap harus diperiksakan ke dokter untuk lebih pastinya ya. Oke, kita sambung lagi. Jadi untuk penyebab PCOS tadi dia banyak faktornya, ada 3. Kelebihan hormon insulin yang bisa didapatkan dari faktor gaya hidup juga, kebanyakan makan atau konsumsi yang tinggi gula, kurang olahraga, berat badan yang berlebih ya, yang tidak terkontrol, indeks massa tubuhnya juga berlebihan. Kemudian ada faktor genetik, faktor yang diturunkan dari keluarga, dan adanya gangguan keseimbangan hormon. Nah, ini ya sekali lagi kita tampilkan bahwa organ reproduksi perempuan itu bentuknya seperti ini ya di dalam. Kalau kita lihat gitu, ini tidak bisa kita lihat dari luar karena dia adanya di dalam tubuh. Nih ada ada tuba falopi, ada ovarium, terus ada rahim dan sebagainya. Nah, nanti untuk ovarium sendiri, di dalam ovarium itu kan ada sel telur ya, ada sel telur yang kalau kita belajar, kalau dia tidak dibuahi dia akan luruh bersama menstruasi. Kalau dia dibuahi oleh sperma nanti akan hamil, begitu ya kalau kita bahas tingkat perjalanannya. Nah, kalau misalnya di pasien yang PCOS, yang polikistik ovary ini, dia sel telurnya itu nggak mateng ya. Jadi kalau dia nggak mateng kan dia nggak bisa keluar. Jadi dia banyak bentukannya, tapi bentuk yang banyak ini dia sel telur yang tidak matang ya. Jadi dia dikeluarkan untuk dalam bentuk menstruasi nggak bisa, dibuahin pun juga nggak bisa, istilahnya macet gitu. Nah, ini jadi berbentuk seperti kalau kita periksakan nanti di USG ada istilahnya roda pedati. Nah, roda pedati itu dia kayak bulat kayak gitu, nampak dari pemeriksaan USG untuk lebih jelasnya gitu. Kalau ini kan dari luar pun kita juga nggak akan bisa lihat ya. Oke. Nah, ini ya yang disebutkan di awal tadi. Dan mungkin pemirsa di rumah juga penasaran apa ya tanda-tanda dan gejala dari PCOS ini. Untuk yang punya saudara atau punya teman, orang terdekat yang usianya masih sekitar 20 tahunan, 20-30 tahunan, boleh dilihat ya gejala-gejala yang menjadi clue atau mungkin gejala-gejala dari PCOS. Yang pertama ada hair loss atau rambutnya rontok ya. Kemudian ada hirsutisme. Nah, yang kita bahas tadi yang tumbuh rambut berlebih, entah itu di kumis, di wajah ya. Kemudian mungkin di kaki, di tangan, di dada atau dimanapun itu namanya hirsutisme. Ya, pertumbuhan rambut yang berlebih. Nah, kita sebutnya hirsutisme. Kemudian ada pelvic pain, nyeri pada pinggul. Kemudian ada ini irregular periods. Jadi menstruasinya itu tidak beraturan ya. Siklusnya memanjang atau bahkan tidak menstruasi ya. Terus ada lagi infertility, artinya tidak subur ya, ketidaksuburan atau gangguan untuk tidak hamil gitu. Terus ada overweight, berat badan berlebih. Berat badan berlebih ini sering juga disalah persepsikan kayak aku nggak gendut dok, kayak berat badannya segini, tapi sebenarnya overweight itu penghitungannya dari indeks massa tubuh ya, body mass index. Jadi nanti perhitungannya adalah perbandingan antara berat badan dan juga tinggi badan. Nanti ada cara penghitungannya tersendiri untuk mengkategorikan seseorang itu apakah masuk ke berat badan ideal atau berlebih atau bahkan sudah obesitas begitu ya. Terus ada lagi fatigue ya, kelelahan. Kemudian ini acne, jerawatan. Kenapa? Karena kelenjar minyaknya juga banyak ya, banyak minyak akhirnya memicu bakteri dan juga memicu jerawat di wajah ya. Jadi wajah bisa di punggung atau dimanapun itu. Kemudian ada high testosterone level. Ini testosteron ini hormon androgen tadi ya, hormon yang dimiliki oleh laki-laki sebenarnya ya. Perempuan punya tapi sedikit gitu. Nah, tapi dia high level, dia tinggi hormonnya. Dan semua ini beberapa bisa kita lihat dari luar ya, kayak mungkin munculnya jerawat, muncul rambut-rambut, atau mungkin kalau yang dirasakan nyeri perut ya.
kemudian menstruasinya yang irregular, yang tidak beraturan. Tapi kalau kayak high testosterone level, terus mungkin nanti ada overweight, itu perlu diukur atau perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Begitu. Ini untuk tanda dan gejala PCOS. Tetapi jangan khawatir untuk pemirsa di rumah, kalau memang memiliki tanda dan gejala seperti ini, silakan langsung dibawa ke dokter, karena nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut lagi untuk memastikan atau menegakkan diagnosisnya memang benar PCOS. Walaupun nanti dari dokter umumnya akan di-refer atau dirujuk ke dokter spesialis gitu. Terus Jadi juga kalau untuk ya. ini dok, untuk yang masa menstruasi dok ya, itu kok apakah terjadi pada dalam waktu yang secara terus-terusan, terjadi waktu yang tidak beratur itu, atau memang secara kelang-kelang gitu dok? Oke, namanya irregular ya. Namanya irregular artinya kan tidak beraturan. Mungkin pada bulan let's say Januari ke Februari siklusnya bagus, 21 sampai dengan 32 ya, 32 hari. Dari Februari ke Maret memanjang lebih dari 35 hari. Kemudian skip menstruasi misalnya di Maret, April. Nah, itu sudah kita kategorikan sebagai irregular periods ya, menstruasi, jadwal menstruasi yang tidak beraturan. Jadi dia bisa berada di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan. Tetapi itu tadi untuk memastikannya atau menghitungnya lebih baik konsultasikan dulu ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena nanti dokter akan tanya juga apakah ada faktor lain nih yang mempengaruhinya. Apakah sekarang atau waktu pasiennya datang biasanya kita nanya lagi ada banyak pikiran nggak gitu, atau lagi ngerjain skripsi nggak. Waktu itu pernah ya saya dapat pasien ternyata dia lagi ngerjain skripsi, begadang terus, makan makanan yang mungkin kurang sehat, minum-minumannya yang juga kurang sehat, istirahatnya nggak cukup, yang bisa juga mempengaruhi irregular periods tadi itu tadi ya. Kalau memang dirasa perlu, nanti dokternya akan merefer untuk diperiksakan pemeriksaan penunjang seperti USG dan lain-lain untuk bisa memastikan. Untuk penegakan diagnosisnya nanti lebih lanjut akan dibahas oleh dokter Bella ya. Oke. Dok, tadi kan perihal penyakit ini dok ya, itu kan mengganggu pada infertilitas dok ya, Iya. kehamilan gitu. Apakah ketika penderita penyakit ini masih bisa hamil atau enggak sih dok? Oke, pertanyaannya bagus ya. Apakah orang dengan PCOS ini masih bisa hamil atau enggak? Jawabannya masih bisa, karena banyak kasus yang dia kena PCOS dan masih bisa hamil. Bahkan ada juga kalau dulu artis terkenal ya, mungkin tidak bisa disebutkan namanya, yang memang terdiagnosis PCOS di awal, tetapi dia ngeh gitu dan sadar untuk meminta pertolongan dari dokter, sehingga nanti akan diberikan terapi oleh dokternya ya, terapi yang sesuai dengan terapi PCOS, dan kemudian dia sudah punya anak sekarang. Jadi tidak menutup kemungkinan ini sudah pasti tidak punya anak, sudah pasti tidak akan bisa mengandung, enggak. PCOS ini dia masih bisa atau masih memungkinkan untuk seorang wanita hamil. Lalu dokter Bella dok ya, ketika seorang ibu mengalami PCOS ini lagi hamil gitu dok ya, apakah mempengaruhi untuk janinnya dok atau beresiko gitu? Jadi kan PCOS ini kan sebenarnya bukan gejala yang adanya pada saat ibu pada hamil gitu ya. Jadi ini adalah penyakit sebelum terjadinya kehamilan, makanya di usia-usia reproduksi. Jadi kalau misalnya ibunya udah hamil, berarti dia nggak PCOS gitu, kecuali dia punya riwayat PCOS, mungkin seperti itu. Kalau dia punya riwayat PCOS, dia hamil, nah nggak apa-apa, tetap berarti kan ada ini nih udah terkontrol nih si PCOS-nya. Jadi nanti yang harus dijaga adalah janinnya. Kalau itu bisa konsul ke dokter obgynnya. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang nih dok, untuk Iya. penanganan di Bengkulu sendiri, itu tuh apakah sudah tersedia dok? Untuk ahli-ahlinya memang kalau untuk perawatan masih udah bisa nih di kota Bengkulu gitu? Iya, kalau masalah PCOS ini bukan masalah yang baru ya, ini udah lama dan memang banyak pasiennya, dan waktu masih sekolah pun juga saya pernah dapat, jadi bisa ditangani di sini, nggak perlu dirujuk kemana-mana, kecuali nanti mungkin ada pemberatnya yang alatnya atau obat-obatnya nggak tersedia di sini, mungkin bisa di-refer ke rumah sakit lain. Tetapi sejauh ini untuk PCOS bisa ditangani di Bengkulu. So ini masih aman dok, kalau di Iya. kota Bengkulu dok ya masih bisa ditanggulangi dok Iya. ya. Kita akan bahas lagi dok ya mengenai PCOS ini. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kita.